Halo, kembali lagi dengan kita di podcast KTV, Good Vibe, Good Skill. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dari Honda, yang bernama Bapak Catur Martono. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal di bidang industri otomotif, khususnya di sepeda motor, dan juga membahas mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia permotoran, motivasi-motivasi yang akan diberikan Bapak Catur. Silakan disimak dengan baik. Oke. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu dan datang di podcast kami. Langsung saja, nggih. Terima kasih. Ini banyak yang berbicara mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia otomotif, khususnya sepeda motor. Menurut Bapak, perkembangan-perkembangan di dunia otomotif ini seperti apa, Pak? Yang lagi marak dibahas oleh halayak pada umumnya. Iya. Jadi untuk perkembangan di bidang otomotif, terutama di sepeda motor ya, sepeda motor, perkembangan semakin maju, semakin pesat, apalagi di bidang tekniknya. Nah, di bidang tekniknya ini tadi banyak bermunculan di sistem kelistrikan. Jadi untuk perkembangan yang saat ini semuanya digitalisasi, Serba digital. serba digitalisasi. Jadi untuk motor zaman sekarang, contoh untuk Matic aja sekarang di sistem speedometer sudah tidak menggunakan kabel speedo yang manual. Yang panjang itu, Pak ya? Iya. Jadi yang sekarang yaitu serba digital. Jadi sudah pakai contoh speedo tadi ya, itu sudah pakai sistem apa istilahnya itu, pakai sinyal atau sensor. Jadi untuk kecepatan itu tadi menggunakan sensor speed. Nah, untuk speedo juga gitu. Sekarang speedometer semuanya digitalisasi. Jadi tidak ada yang manual, semua digital. Kalau dulu kan putus itu bisa disambung atau dibelikan part itu kan. Iya, dibelikan dop atau lampu bisa. Iya. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi untuk contoh dop tadi ya, itu tadi serba digital. Jadi penggantian lampunya itu kecil sekali. Kayak elektronik. Nah, elektronik istilahnya di sistem komputer itu barang-barang kecil-kecil semua untuk lampu digitalnya. Jadi untuk penggantian itu satu set sekarang. Jadi nggak bisa, nggak bisa diecer kalau bahasanya kita ya. Bisa, iya. Kira-kira Pak G, kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri yang paling banyak kira-kira apa Pak? Kompetensi yang di dunia industri. Nah, paling dibutuhkan sekarang untuk yang di dunia industri kompetensi nomor satu SDM. Okay. Jadi SDM sekarang harus benar-benar teliti. Kita butuhkan itu keahlian. Kenapa? Soalnya zaman digitalisasi ini sekarang serba digital. Iya. Nah, contoh di kelistrikan. Yang dulu menggunakan kabel ya, istilahnya kabelnya cuman 10 kabel umpama. Sekarang lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak lagi. Apa istilahnya ya? Lebih sangat detail sekali Pak kalau gitu ya. Iya. Nah, sistem digitalnya itu yaitu yang sekarang namanya ECU atau ECM, Engine Control Module. Nah, semua otaknya di situ. Jadi semua sensor-sensor yang mengendalikan itu ECM, Engine Control Module. Iya. Jadi di sistem digital ini tadi apa ya istilahnya, kita harus membutuhkan SDM yang mumpuni. Gitu Pak ya? Iya betul. Kalau nanti lulusan SMK istilahnya cuman menguasai beberapa istilahnya di mesin gitu. Kalau tidak di digitalisasi atau kelistrikan,
nanti kalah. Ya, Nah, kalah. itu ya. Kalau mengenai ini Pak, apa itu tantangan ketika kita mau masuk dunia industri dan realitanya itu bagaimana Pak? Seperti yang kita bayangkan nggak kira-kira Iya, gitu? iya, iya. Menyenangkan, terus dapat gaji yang besar dan pekerjaan itu enak. Iya. Tapi gimana realitanya gimana gitu Pak? Nah, gini, untuk realita yang sekarang ya, dibanding dengan yang sebelum digitalisasi, di zaman sekarang itu memang kita membutuhkan skill. Kita membutuhkan benar-benar kemampuan kita tambah. Yang dulu istilahnya di mesin, kita sudah menguasai, sekarang ditambah di kelistrikan yang digital. Iya, iya. Nah, itu memang kita membutuhkan ketelitian. Nah, di zaman sekarang, di dunia industri, apalagi di bengkel resmi, kita sudah punya alat-alat deteksi untuk pengecekan motor, yaitu namanya scanner ya, scanner untuk pengecekan motor-motor injeksi. Iya. Nah, itu yang penting. Jadi untuk SDM kita, itu benar-benar harus skill kita mampu. Dalam arti mampu, kita harus menguasai teknologi zaman sekarang. Harus bisa mengejar Pak. Iya. Iya, 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 iya. Kira-kira Pak, ketika ada siswa-siswa SMK ini yang sudah lulus, Iya. kira-kira motivasi untuk mereka apa Pak Nggih? Karena Bapak dulu juga pernah istilahnya berkecimpung di dunia pendidikan juga Pak Nggih. Kalau Iya, nggak salah betul, gitu. betul. Nah, Ya. motivasi untuk teman-teman atau siswa-siswa SMK di luar sana yang mau terjun di dunia otomotif itu gimana Pak? Nah, Tips dan triknya itu bagaimana Pak? Nah, ini kebetulan sekali kalau di dunia industri yang resmi, contohnya di AHAS atau Honda ya, jaringan Honda. Nah, ini sangat beruntung sekali bagi siswa yang mau bergabung ke Honda. Ini tidak satu saja yang diminta dari Honda, tapi nanti banyak. Jadi skill-skill siswa SMK generasi penerus itu nanti ada training dari Honda. Jadi di bengkel resmi jangan khawatir untuk siswa SMK yang baru lulus atau mungkin baru masuk ke Honda, kita mengawal. Nah, kita kawal itu pasti. Jadi nanti untuk pembelajaran lebih lanjut ke zaman digital itu kita kawal terus. Jadi pembelajaran tidak putus di tengah jalan. Nanti itu ada sesi-sesi untuk training. Jadi ada training dasar, training PMT1 ya, pelatihan mekanik, teknik, KAL 1. Nanti ada juga PMT2, nanti berkelanjutan sampai ke PMT3. Jadi teknik ketiga. Semua itu difasilitasi oleh Semua difasilitasi oleh Honda. Honda, Pak. Gratis, tidak ada pungutan biaya. Iya, 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 iya. Nah, itu nanti untuk acuan-acuan siswa SMK yang mau memang benar-benar bergabung dengan Honda. Nanti akan difasilitasi seperti itu. Wah, enak banget kalau gitu, Pak. Sangat difasilitasi sekali mengenai kalau kita mau bergabung dengan Honda gitu Pak Nggih. Iya, betul. Terus ini pertanyaan terakhir Pak Nggih. Iya, iya. Bapak pertama kali ke sini dan menjalin kerjasama dengan kita di Iya. SMK Darut Taqwa, kesan dan kesannya Pak mulai pertama kali sampai sekarang menjadi penguji di sini. Iya, iya. Gitu Pak. Alhamdulillah, pertama kali saya masuk sini sangat senang sekali. Jadi saya melihat di kawasan SMK Darut Taqwa, alhamdulillah semuanya sudah berkelanjutan. Jadi untuk di lingkungan SMK Darut Taqwa, saya sangat berterima kasih untuk kemajuannya, dan saya diundang ke sini untuk pertama kali dan sekarang yang kedua kali juga, dan akhirnya bekerja sama. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih dan saya mendukung dengan kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Darut Taqwa, banyak positifnya. Jadi saya melihat di SMK Darut Taqwa ini sangat-sangat bagus sekali.
Dan berkembang Pak Nggih. dan berkembang lebih besar lagi. Itu. Ya mungkin itu tadi Pak Nggih, beberapa pertanyaan mengenai sekilas mengenai perkembangan yang sudah Iya. kita bahas, terus juga motivasi-motivasi dari kapunten Pak, Iya. jabatan jenengan di Honda itu apa Pak Nggih? Ya, jabatan saya di Ahas Honda Agung Motor, saya sebagai PIC atau penanggung jawab. PIC penanggung jawab Iya. kita hari ini datang dan Penanggung jawab. podcast dengan teman-teman SMK Darut Taqwa. Iya. Terima kasih Pak Nggih. Iya. Oke, tadi beberapa ilmu-ilmu sudah kita dapatkan, sudah kita kantongi dari Bapak Catur Martono. Iya. Terima kasih untuk hari ini dan semoga kita berjumpa kembali di podcast-podcast selanjutnya. Tetap stay tune di Skat TV, Good Vibe, Good Skill. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.